Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama kami ucapkan salam sehat dan senantiasa menjaga kesehatan kita. Baik rekan-rekan media, para pendengar dimanapun berada, pada sore ini kami akan mengumumkan perkembangan coronavirus di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan mengumumkan tentang ODP atau orang dalam pemantauan. Jumlah ODP total pada hari ini berjumlah 2.255. Kemudian jumlah ODP selesai pemantauan 1.672. Kemudian ODP masih dalam pemantauan sebanyak 583 orang. Kemudian kedua yaitu PDP atau yang lebih dikenal dengan pasien dalam pemantauan. Jumlah PDP keseluruhan sampai hari ini berjumlah 79 orang. PDP selesai pengawasan sebanyak 58 orang. Proses pengawasan atau yang sedang dirawat berjumlah 21 orang. Penambahan PDP baru pada hari ini sebanyak 2 orang. Kemudian sampel yang dilakukan pemeriksaan di laboratorium, pemeriksaan secara PCR, jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 228 orang. Jumlah sampel positif sebagaimana diumumkan oleh Jubir Nasional pada sore tadi, yaitu berjumlah 22 orang. Kemudian jumlah sampel negatif sebanyak 96 orang, dan sampel masih dalam proses pemeriksaan sebanyak 110 orang. Kemudian yang kami umumkan lagi adalah kasus konfirmasi baru pada sore ini pertanggal 15 April 2020 sebagai berikut, yaitu kasus 20 umur 68 tahun, jenis kelamin laki-laki, asal atau alamat domisili Palembang, status kasus lokal. Kemudian kasus 21 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat domisili Palembang, status kasus masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kasus 22 50 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat domisili Kota Palembang, status kasus masih dalam proses penyelidikan. Kemudian kasus konfirmasi sembuh pada hari ini berjumlah 1 orang, sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 4 orang. Satu kasus sembuh hari ini yaitu berasal dari Kabupaten Oki. Sehingga kesimpulan penambahan pasien baru sebanyak 3 orang per tanggal 15 April tahun 2020. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak panik menyikapi perkembangan kasus ini. Tetaplah tenang dalam menyikapi perkembangan penyakit ini. Kami berpesan tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah yaitu social distancing, physical distancing atau yang lebih dikenal dengan jaga jarak.
terutama dalam hal berbicara, dalam hal pertemuan-pertemuan, jaga jarak jangan kurang dari 1 meter, dan pakailah masker jika keluar rumah. Keluar rumahlah jika itu penting, kalau tidak penting untuk tetaplah di rumah. Dan selalu biasakan untuk cuci tangan, karena dengan cuci tangan sangat efektif dalam mencegah penularan penyakit ini. Kemudian yang terakhir, kami berpesan kepada masyarakat untuk jujur memberikan informasi apabila kita menderita penyakit ini. Jangan malu untuk mengakui, dan berikan kami informasi sedetil mungkin, terutama mengenai orang-orang yang telah kontak dengan kita, khususnya dalam 14 hari sebelum kita sakit, sehingga kami akan segera meminta keterangan orang-orang tersebut. Kami akan melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Kami akan melakukan karantina terhadap orang-orang itu. Mari kita awasi bersama, kita pantau bersama terhadap proses karantina ini. Orang-orang yang menderita penyakit COVID ini, keluarganya yang menderita penyakit COVID ini, tidak perlu takut, tidak boleh kita benci. Kita sayangi mereka karena itu adalah keluarga kita, yang mana apabila dia sedang mengalami proses karantina di rumah sebagaimana yang ditentukan oleh kesehatan, supaya dia dapat menjalankan proses itu dengan baik, maka itu kita selaku keluarga, selaku tetangga, selaku sahabat dekat, kita pastikan bahwa di rumah tersebut bisa ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan yang bersangkutan selama menjalankan proses karantina, sehingga sahabat kita, keluarga kita yang sedang karantina dapat menjalankan karantina dengan tenang. Dan yang terakhir juga kami berpesan untuk selalu meningkatkan daya tahan tubuh melalui makanlah makanan yang bergizi, tidak identik dengan barang yang mahal yang bergizi ini. Yang bergizi artinya tidak mesti barang yang mahal. Perbanyaklah makan sayur dan buah, karena sayur dan buah itu mengandung vitamin, mengandung zat-zat gizi yang lain yang bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Kemudian kita tingkatkan kekebalan tubuh kita dengan istirahat yang cukup atau tidur yang cukup, rajin berolahraga atau aktivitas fisik. Kemudian yang paling penting, tidak stres. Dengan demikian kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga bisa diharapkan mampu melawan infeksi coronavirus ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.